Hari ini hari Rabu tanggal 1 Mei 2024. Tidak lama lagi juga akan sampai pada hari besar dalam Buddha Sasana, yaitu hari Wisakha Puja, yang juga jatuh di bulan ini. Kebetulan untuk tahun ini jatuh pada tanggal 22 Mei 2024. Makanya bagi para Buddha Mamaka tentunya mungkin sudah selayaknya bersiap untuk bagaimana menyambut hari besar yang disucikan oleh Buddha Mamaka tersebut. Karena dalam satu tahun juga hanya ada satu kali Wisakha Puja. Kalau di Thailand umumnya Kruba Ajahn beliau akan mengajak murid-murid beliau, para bhikkhu, samanera, upasaka dan upasika untuk bersama-sama melakukan pradakshina, memuja Buddha, Dhamma dan Sangha dengan berjalan mengitari Buddha Patima, pohon bodhi atau stupa sebanyak 3 kali sambil membawa bunga, dupa dan lilin. Ini adalah Amisa Puja, memuja dengan Amisa. Jadi dalam puja itu ada 2 macam. Ada Amisa Puja dan ada Patipada Puja. Amisa Puja itu memuja dengan menggunakan berbagai persembahan yang dapat diberikan seperti bunga, lilin, dupa, barang-barang kebutuhan lainnya, makanan dan lain sebagainya. Sementara Patipada Puja itu memuja dengan melakukan patipati atau praktek dhamma, yang mana Sang Buddha sejak zaman dahulu pun lebih memuji Patipada Puja ini sebagai puja yang lebih besar, itu dengan menjaga sila, dengan melaksanakan praktek Citta Bhavana. Semisal pada hari H tersebut nantinya bertekad untuk tidak tidur semalaman, duduk meditasi atau jalan cangkama, atau fokus dengan praktek tanpa mengobrol atau bermain-main lainnya. Jadi hanya sekedar menempatkan fokus itu pada pelaksanaan dhamma. Nah, ini tentunya akan sangat baik sekali bagi para Buddha Mamaka. Setidaknya berkorban waktu 1 hari 1 malam di hari suci dalam Buddha Sasana ini untuk hal yang merupakan satu kemuliaan. Memang mungkin tidaklah akan tercapai dalam 1 malam pencapaian kesucian, namun setidaknya dengan adanya 1 hari untuk berlatih lebih intens, tentunya merupakan nilai yang tidak dapat diremehkan juga. Inilah di dalam Buddha Sasana kita, yang mana praktek Patipada itu tentunya sangatlah penting untuk dilaksanakan. Karena jika tidak ada pelaksanaannya, maka hanyalah sekedar pelajaran-pelajaran yang kosong belaka, kitab-kitab yang penuh di dalam lemari, tapi tidak ada bentuk nyatanya. Maka ini sekedar mengingatkan kembali, khususnya para pejuang dhamma, termasuk diri saya juga,
sebagai seorang bhikkhu juga mengingatkan diri sendiri juga agar tidak terlalu jauh dalam hal menempatkan fokus pada apa yang semestinya dijalankan di dalam kehidupan ini. Dunia ya diangkat sebagaimanapun tetaplah berupa dunia. Namun kalau batin itu dapat lebih mendekat dengan Dhamma, maka akan sampai pada akhir dari apa yang dicari berupa tujuan tertinggi yang tentunya diharapkan oleh siapapun. Berbicara tentang pandangan dalam Buddha Sasana, seorang yang tentunya telah menjadi seorang bhikkhu memiliki motivasi atau tujuan untuk apa. Ada Kuba Acan yang mengatakan seorang bhikkhu bertujuan itu untuk melepas yang bagaimana ya, pokoknya melepas seluruh yang ada di dunia ini, segala macam pandangan, hingga semuanya menjadi kosong. Karena kalau tidak kosong, maka tentunya itu bukanlah nibbana. Kini ketika berbicara demikian, memang apa yang dikatakan tersebut, bahwa seorang bhikkhu seharusnya melepas seluruhnya, itu adalah hal yang tepat secara paramatha. Namun ketika berbicara secara samuti, kebenaran yang sifatnya samuti, yang masih kebenaran umum, tentunya juga tidak dapat lantas melepas begitu saja. Contohnya, mengapa setelah menjadi bhikkhu harus melaksanakan berbagai macam rutinitas? Mengapa Sang Buddha menganjurkan seorang bhikkhu untuk mencari 4 macam kebutuhan hidup, di mana dengan mencari makanan dengan cara pindapata, mencari pakaian dengan mengambil kain jubah, kain-kain yang sudah tidak berpemilik, yang sudah dibuang atau bekas pembungkus mayat. Mengapa Sang Buddha menganjurkan juga untuk mencari tempat-tempat sunyi di bawah pohon, di dalam gua, di hutan, gunung, dan lain sebagainya untuk tempat tinggal? Mengapa Sang Buddha menganjurkan untuk mengkonsumsi air rendaman yang berupa endapan atau obat yang sudah difermentasikan untuk dijadikan sebagai obat-obatan? Ketika melihat hal ini, tentunya ada hal mana yang semestinya juga bukanlah untuk dilepaskan. Jadi sebenarnya ketika berbicara apa yang seharusnya dilepaskan, itu adalah yang dilepaskannya berada di dalam batin, berada di dalam diri. Itu berupa kemelekatan dalam bentuk apapun. Jadi yang dilepaskan adalah kemelekatannya, bukan apa yang di luar. Wihara ini sudah dipersembahkan, sudah diterima oleh Sangha, juga harus dijaga, bukan dilepaskan begitu saja, dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tidak perlu dijaga, tidak perlu dirawat, tidak perlu dibersihkan, dan lain sebagainya. Bukan demikian juga. Yang dilepaskannya itu adalah kemelekatan terhadap kepemilikan wihara tersebut. Itu adanya di dalam. Sementara di luar tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Makanya Kruba Ajan ini pun yang mengatakan demikian, beliau Lumpucha Subato di Thailand termasuk Kruba Ajan yang diakui pencapaiannya cukup terkemuka. Jadi beliau pun pernah menegur murid beliau, di mana di saat murid beliau itu memiliki kuti, ya, menempati satu kuti itu atapnya bocor. Lalu kemudian dengan atap yang bocor, dia pun pada saat tidur terkena
Nah, petikan air dari atap yang bocor tersebut karena hujan. Nah, lalu dia pindah ke sisi yang lain. Kemudian sisi yang lain tersebut dia tidur di sebelah sana, bocor kembali atapnya, lalu pindah lagi, pindah demikian lah. Jadi bocor di mana dia pindah geser ke tempat yang tidak kena air yang menetes. Di sini lumpuh Cha. Ya. Beliau mengetahui hal tersebut. Lalu beliau katakan kepada murid beliau, mengapa kamu berlaku seperti itu? Lalu muridnya tersebut mengatakan, ya karena lumpuh mengatakan agar melepas. Nah sinilah beliau bilang, itulah melepas layaknya orang yang bodoh. Melepas, tidak peduli, tidak punya tanggung jawab, tidak punya akal. Jadi melepas yang dimaksud bukanlah melepas begitu, melepas atap bocor di sebelah sini ya pindah tidur di sebelah sini, bocor di sebelah sini pindah lagi ke sebelah yang lain. Bukan seperti itu namanya melepas. Itu melepas layaknya orang yang tidak punya kebijaksanaan. Namanya atap bocor ya diperbaiki. Nah itulah kebijaksanaan. Dan melepas yang dimaksud itu bukan melepas yang ada di luar, tapi melepas kemelekatan yang ada di dalam diri. Lepaskan dari segala macam kekotoran batin yang ada, mulai dari raga, dosa, moha. Inilah yang dilepaskan sehingga dapat mencapai pengetahuan tertinggi di dalam Buddha Sasana ini. Jadi ketika berbicara ini pandangan dalam Buddha Sasana, ada juga satu cerita yang mungkin sangat menarik bagi sebagian yang memang mungkin sedang mencari ketenangan di dalam hidupnya, sedang mencari jalan kedamaian, terlebih sedang berusaha untuk melatih batin agar dapat mencapai samadhi. Jadi ada di dalam satu wihara, di sana terdapat banyak biku juga dan samanera yang tinggal. Terdapat juga salah satu gurunya di sana yang sebagai kepala wihara. Ada umat awam juga. Kebanyakan akan berdatangan ke wihara untuk melatih samadhi. Ini terdapat salah seorang biku yang memiliki ketertarikan khusus untuk benar-benar mencari ketenangan tertinggi di dalam batin yang kiranya dapat diperoleh di dalam sasana ini. Kini ketika tinggal di sana, beliau merasa bahwa beliau tidak kunjung mendapatkan apa yang beliau ingin cari. Dengan dalih rekan-rekan biku lainnya banyak yang bersifat toksik, banyak yang mengobrol tidak jelas, entah membicarakan soal politik, membicarakan soal omong kosong belaka, atau gosip dan lain sebagainya. Kini ia pun merasa tidak tenang, lalu menyampaikannya lah kepada kepala wihara yang sebagai gurunya itu. Disampaikan bahwa keinginannya adalah untuk mencapai kedamaian yang tertinggi yang tidak dapat dicapai di dalam sasana ini, tetapi tinggal di wihara ini dengan keadaan yang banyak biku-biku lainnya tidak berlatih secara intensif dan cenderung lebih banyak membuang-buang waktu dengan mengobrol dan lain sebagainya tidak berguna. Ini membuat latihan saya katakanlah demikian tidak berkembang. Makanya mohon untuk acan, untuk rubah acan mengizinkan saya untuk tinggal di salah satu wihara yang kiranya lebih sunyi sehingga dapat mencapai kedamaian di sana, dan saya yakin mungkin akan
memperolehnya di tempat yang sunyi tersebut jika Rupa Ajan mengizinkan untuk pergi. Nah, lalu sebagai kepala wihara, sebagai gurunya juga, beliau terdiam sebentar. Nah, kemudian mengatakan, apa kamu yakin kalau dengan pergi ke tempat yang sunyi, kamu akan memperoleh kedamaian yang kamu cari? Biku itu pun menjawab, ya saya yakin. Kemudian Rupa Ajan ini, beliau mengambil daun lalu meletakkannya pada gelas atau cangkir, kemudian meneteskan air sekitar 3-4 tetes. Kemudian bisa bayangkan ya, daun yang ada tetesan air di atasnya itu. Kemudian diangkat oleh beliau, lalu diberikan kepada biku itu untuk pegang. Beliau kemudian katakan kepada biku itu, pegang daun ini, lihat air yang ada di atas permukaan daun ini. Kamu pergi kelilingi Dhammasala, Dhamma Hall. Kelilingi Dhamma Hall sana sebanyak 1 kali putaran. Jika air pada daun ini tidak jatuh setetes pun, maka silakan jika kamu ingin pergi. Kemudian biku ini pun menyanggupi suruhan tersebut, lalu mulai mengitari, berjalan dengan penuh kehati-hatian sampai 1 putaran, dan kemudian memberikan kepada gurunya. Gurunya pun melihat bahwa benar-benar air yang berada di atas permukaan daun tersebut tidak menetes setetes pun, masih dalam kondisi seperti semula. Kemudian gurunya itu berkata kepada muridnya, biku itu, di wihara ini biku-biku lainnya yang banyak mengobrol, yang banyak membicarakan tentang politik, yang banyak berbicara tentang keburukan para biku satu sama lain, berbicara omong kosong dan sebagainya, juga masih ada di sini, masih ada di sekitar sini, dan masih berbicara demikian. Ketika kamu berjalan melewati Dhammasala tersebut, apakah kamu mendengar perkataan-perkataan dari mereka itu? Biku tersebut menjawab bahwa dia tidak mendengar kata-kata apa-apa, karena fokusnya hanya tertuju kepada daun yang dibawanya tersebut. Bagaimana caranya agar tidak sampai air yang ada di atas permukaan daun tersebut menetes, walau hanya untuk tertetes. Makanya suara lain yang ada di sekeliling beliau tidak dengar. Lalu Rupa Ajan itu mengatakan kepadanya, lihat kan bagaimana ketika semuanya tetap dalam kondisi yang sama, tetapi dapat terjadi atau terkelola secara berbeda, di mana kita tidak dapat untuk mendengar gangguan apapun dari luar di saat kita mengkonsentrasikan terhadap satu titik yang benar-benar diutamakan. Jadi disinilah poinnya. Sesungguhnya lingkungan di luar, di sekeliling kita, tidak ada satupun yang merupakan masalah yang dapat mengganggu diri kita. Yang menjadi sumber masalah sebenarnya adalah dari pikiran kita sendiri. Jadi ini ilustrasi yang teramat begitu jelas sekali. Ketika seorang biku ini fokusnya hanya tertuju kepada apa yang dibawanya itu, segala macam bentuk persoalan yang ada di luar lainnya, semuanya tidak ada. Semuanya senyap, hilang dalam seketika. Karena memang
pikirannya tidak tertuju ke sana. Dan ini juga sama. Ini yang merupakan pokok pandangan di dalam Buddha Sasana ini. Bahwa segala sesuatunya berasal dari dalam diri kita. Nah, ketika Sang Buddha mengatakan dalam syair Dhammapada, Manopup Banggama Dhamma, Manoseta, Manomaya. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor. Segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Jadi semuanya bersumber dari pikiran kita sendiri. Ketika pikiran kita itu ambil itu sebagai suatu persoalan, maka akan menjadi persoalan. Tetapi ketika pikiran kita mengelolanya dengan cara yang berbeda, juga akan hasilnya keluar berbeda. Seperti halnya dengan kemarahan atau kebencian dan lain sebagainya. Sebenarnya bukanlah kemarahan atau kebencian yang menjadi titik persoalan, namun dari bagaimana kita mengatasi kemarahan dan kebencian tersebut. Jika mengambil itu semua sebagai amarah lalu mengeluarkannya dengan tubuh jasmani, yang ada hanya akan menimbulkan masalah-masalah yang lainnya, masalah-masalah yang cenderung lebih sulit untuk teratasi, lebih besar daripada sebelumnya. Sama seperti api yang sudah ada disirami bensin sehingga semakin membesar dan semakin sulit untuk memadamkannya. Namun di saat kita tahu bahwa kemarahan itu muncul di dalam diri, kebencian itu ada, dan berusaha untuk menerimanya, ya benar, jujur pada diri sendiri bahwa kemarahan itu ada, lalu berusaha meredamnya di sana, hasilnya pun berbeda. Nah di sini dia padam di sana. Semua tergantung dari bagaimana diri kita itu mengelola setiap masalah yang timbul. Yang mana dari luar itu kita perlu untuk kembalikan lagi ke dalam. Dan ketika dalam kita itu sudah damai, maka keluarnya pun akan menjadi kedamaian juga. Berusaha untuk mengatasi berbagai macam kondisi yang ada. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin untuk poin penting dan poin pelajaran yang dapat diambil sebagai garis besar untuk digarisbawahi itu adalah titik penting yang harusnya menjadi fokus utama bagi para Buddha Mamaka yang sebagai praktisi Dhamma. Itu ada di dalam hati kita, ada di dalam diri. Jadi perhatikan di sana apa saja yang muncul di sana dan berusaha untuk mengatasinya sesuai dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh masing-masing. Makanya mengasah kebijaksanaan itu dengan menambah wawasan, banyak mendengar, terus belajar, itu adalah hal yang teramat penting. Karena dengan demikian kita akan semakin lebih bijaksana lagi, semakin lebih cakap lagi di dalam mengambil keputusan-keputusan yang mungkin merupakan keputusan-keputusan vital untuk menjalani hidup di dunia ini, di tengah lingkungan yang sedemikian beragam, beraneka macam, yang mana tingkat stres pada tekanan pada zaman ini begitu besar dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Jadi perlu untuk pandai-pandai dan tetap fokus untuk berusaha mengembangkan ketenangan diri. Jadi dari sanalah menjaga kedamaian di dalam diri terlebih dahulu dan berusaha untuk sadar terus menerus, serta ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sesaat, tidaklah abadi, hanya mungkin tidaklah sampai 100 tahun, juga akan sampai pada ujungnya. Karenanya tetap waspada dan berusaha sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan ini, dan yakinilah bahwa
Inilah yang sesungguhnya merupakan nilai dan memberikan makna tersendiri dari kehidupan. Dikarenakan kehidupan itu tidaklah kekal. Karena kapan kehidupan itu kekal, kapan kehidupan itu abadi dan terus berlangsung selamanya, maka saat itulah kehidupan tidaklah akan memiliki nilai. Namun kapan kehidupan itu ada ujungnya, kapan kematian itu akan menjadi akhir dari sebuah kehidupan, maka saat itulah kehidupan akan memiliki makna dan nilainya tersendiri untuk dunia ini, untuk ditinggalkan dan diwarisi. Oleh karenanya mungkin hari ini kiranya hanya ini dapat disampaikan, semoga dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan motivasi di dalam belajar dan praktek Dhamma, agar masing-masing dari diri kita semakin maju dan berkembang, serta semakin bijaksana lagi di dalam Buddha Sasana ini, yang tentunya akan membawa perkembangan dan kemajuan serta menyebabkan lestarinya Buddha Sasana ini untuk terus bersama dunia ini dalam waktu yang panjang. Ya, pada ini semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua, dan semoga kita semakin lebih bertambah bahagia lagi.